Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hasan dari jurusan S1 Akuntansi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu konsep negara. Konsep negara ini bisa disebut organisasi. Kenapa bisa disebut organisasi? Karena dalam konsep negara ini di dalamnya ada sebuah struktur yang memiliki kekuasaan yang mengatur orang-orang yang ada di dalamnya. Negara memiliki dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama wilayah, daerah yang menjadi kekuasaan, yang kedua rakyat, orang yang ada di sebuah wilayah suatu negara dan patuh terhadap peraturan yang dibuat. Yang ketiga itu pemerintah, pembuat peraturan dan mengatur sebuah negara. Lalu yang kedua tujuan negara. Apa yang dimaksud dengan tujuan negara? Tujuan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di sini kita harus tahu dan memahami tujuan dari negara kita, yaitu Indonesia, dengan cara membaca dan memahami pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Dengan tujuan itu, negara Indonesia diharapkan bisa mewujudkan tujuannya. Cara mewujudkan tujuan dari negara Indonesia yaitu dengan cara rakyat dan pemerintah saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan negara. Lalu selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Alasannya yaitu untuk menjadi fondasi dari sebuah negara, dan Pancasila ini mencerminkan keadaan dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Maka jika ini dilakukan dengan baik dan konsisten, kita akan menghasilkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama yaitu bidang politik. Jika kita mempunyai gagasan yang berbeda dengan orang lain, maka kita harus melakukan yang namanya musyawarah. Musyawarah ini menjadi tempat beradu gagasan, ide, aspirasi, maupun harapan yang dituangkan melalui perdebatan dan dinamika yang ada. Lalu yang kedua, bidang ekonomi. Dalam hal ini nilai Pancasila sebagai nilai filosofis sekaligus norma dasar negara Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kebijakan ekonomi negara haruslah mengacu pada asas keselarasan, keseimbangan, dan kesesuaian antara peran swasta, BUMN, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam menjawatahkan hal tersebut. Yang ketiga yaitu bidang sosial budaya. Budaya bangsa Indonesia dapat dikembangkan dan didorong oleh gagasan dan harapan melalui aspirasi masyarakat dengan tambahan unsur pengembangan teknologi. Dalam hal ini, peran negara hanya membantu memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam bentuk wadah atau komunitas pengembangan budaya. Yang keempat, bidang Hankam. Implementasi peran serta warga negara dalam mewujudkan bela negara dalam kondisi ini dengan upaya mencerminkan jiwa mengabdi sesuai profesi. Ini termasuk ke dalam upaya bela negara dalam semua bentuk profesi mampu menjadi ruang untuk berupaya dalam membela negara sepanjang diliputi rasa kebangsaan dan semangat pengabdian serta dikokohkan dengan rasa cinta tanah air. Selanjutnya itu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan terhadap Pancasila ini memiliki dua tantangan, yaitu tantangan dari dalam dan luar. Pada tantangan dari dalam, masyarakat Indonesia masih belum memahami esensi dari Pancasila itu sendiri.
Sedangkan tantangan dari luar yaitu efek dari globalisasi. Lalu ada contoh isu di mana Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan survei kepada pelajar Depok dari tingkat SD hingga SMA terkait sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dari survei yang dilakukan lembaga survei pada 2012 di Depok dengan responden 100 siswa dari SD sampai SMA, tercatat 70% pelajar Depok tidak hafal dasar negara Indonesia Pancasila. Hal ini dikarenakan penurunan intensitas dan kurangnya daya tarik pembelajaran Pancasila. Dalam hal ini, pendidikan Pancasila merupakan sebuah keharusan dan harus tetap dilestarikan. Dengan adanya pendidikan Pancasila, para pelajar bisa memahami tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian, para pelajar akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan akan menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap negaranya, yaitu Indonesia.